Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis diff atau differential item functioning ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan differential item functioning atau yang disingkat dengan diff itu? Nah, itu kan dari kata bahasa Inggrisnya differential item functioning. Artinya, item yang memiliki fungsi yang berbeda gitu ya, differential item functioning. Nah, diff atau differential item functioning ini bisa kita katakan kalau di dalam bahasa sederhana itu adalah item yang memiliki fungsi yang berbeda pada kelompok gitu, atau bisa dikatakan item yang kemungkinan menguntungkan salah satu kelompok dibandingkan kelompok yang lain. Artinya, item tersebut ya, mungkin akan lebih mudah bagi kelompok yang lain dibandingkan kelompok yang lain. Gitu. Makanya disebut dengan differential item functioning. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan analisis differential item functioning ini menggunakan software gratis yang bernama Jamovi. Yang ini ya, Jamovi. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah punya data seperti ini ya. Jadi ini ada 10 soal ya, pilihan ganda. Lalu ini diisi oleh 316 eh, sampel atau sebut saja 316 siswa. Lalu di sini siswa itu sudah dikodekan berdasarkan gender ya. 0 dan 1. 0 ini adalah laki-laki, 1 adalah perempuan. Seperti ini. Jadi ini adalah 10 soal pilihan ganda. Nah, untuk skornya sudah di scoring seperti ini. Ya, yang benar itu skornya 1, yang salah skornya 2. Ya, karena pilihan ganda itu kan adalah data dikotomi ya. Datanya pasti data dikotomi. Yang hanya memiliki 2 pilihan skor, yaitu 0 dan 1. Jadi ini 1 itu berarti benar, 0 berarti salah. Nah, data ini kemudian ya saya impor ke Jamovi seperti ini ya. Ini yang datanya. Ada 10, ini dia. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan melakukan analisis differential item functioning atau diff. Caranya bagaimana? Caranya kita melihat berbagai statistik yang ada di sini. Kita pilih saja yang Snow RMM. Kalau misalnya teman-teman tidak menemukan modul Snow RMM seperti ini, teman-teman nanti bisa ke Modules, lalu pilih Jamovi Library, nah, lalu nanti tinggal pilih, cari modul yang namanya Snow RMM. Snow RMM, seperti itu ya. Oke, jadi kita ke Snow RMM, lalu pilih Differential Item Functioning, lalu untuk variabelnya kita masukkan semua soalnya atau itemnya. Nah, lalu gendernya kita masukkan di grouping variabel seperti ini. Lalu jangan lupa formatnya kan adalah dikotomus ya. Jadi kita kita biarkan saja ini dikotomus. Lalu untuk bagian yang di sini kita pilih saja dikotomus model. Lalu kita centang bagian item measure, Z statistik, Z plot, comparison
of item difficulty, dan scatter plot of item difference. Seperti ini. Oke, kita mulai dari tabel yang paling atas yang muncul ya. Itu adalah tabel item difficulty and standard error. Artinya tingkat kesulitan itemnya ada standar errornya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada item difficulty secara overall atau secara keseluruhan. Jadi penggabungan antara laki-laki dan perempuan ya secara keseluruhan. Secara keseluruhan 316 sampel tadi. Di sini kita bisa melihat ini adalah tingkat kesulitan itemnya. Nah, item dengan nilai logik paling tinggi, nah itu yang berarti item yang paling sulit. Nah, kalau kita lihat di sini itu item S4 ya. Nah, item S4 ini item yang nilai logiknya itu 1,430. Nah, itu berarti ini item yang paling sulit ya. Karena nilai logik paling tinggi ini 1,430. Sedangkan item yang paling mudah itu adalah item 9, negatif 2. Nah, ini item yang paling mudah. Secara keseluruhan ini item yang paling mudah. Sedangkan item yang paling sulit secara keseluruhan itu item itu S4. Ya. Item yang paling mudah adalah ini. Lalu ini adalah yang ini grup satu dan grup 2. Nah, yang ini standar error ya. Ini standar error. SE ini standar error untuk secara keseluruhan. Lalu ada grup satu ini maksudnya item logic tiap item ini di grup masing-masing grup ya. Ada grup satu dan grup 2. Tingkat kesulitan item ini di masing-masing grup. Ya, grup satu dan grup 2. Mungkin ini laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Nah, coba kita lihat. Di sini pun sama ya. Di laki-laki itu di grup satu ya maksud saya. Itu tetap item yang paling sulit itu adalah item 4. Ya. Lalu item yang paling mudah itu bukan item 9 malah, tetapi item 6. Nah, item 6. Jadi di grup satu itu item yang paling sulit adalah item 4, tapi item yang paling mudah itu adalah item 6. Ya, 0,217 kan ini. Item 6. Terus di grup 2 item yang paling sulit ya tetap item 4. Lalu item yang paling mudah itu adalah item ini, item 9. Jadi berbeda. Kalau grup satu item yang paling mudah itu item 6. Kalau grup 2 item yang paling sulit adalah item 9. Nah, seperti ini. Lalu ini standar errornya ya. Ini standar error untuk grup 1, ini standar error untuk grup 2. Itu ya. Ini adalah tingkat kesulitan dan standar error. Sekarang kita ke Z statistik. Nah, Z statistik ini kalau nama lain apa? Kalau statistik yang menyerupai ini itu namanya D statistik. Nah, Z statistik ini samalah dengan T statistik gitu ya. Jadi ini adalah Z statistiknya. Ini Z statistiknya, lalu ini adalah P values-nya. Nah, sebuah item dikatakan memenuhi unsur differential item functioning tadi atau yang lebih menguntungkan salah satu kelompok jika P values-nya itu di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05. Lalu di statistiknya itu paling tidak dia di atas 1,5 atau 1,9 gitu ya. 96. Nah, kita lihat di sini ada dua item itu ya. P-values-nya di bawah 0,05, yaitu item 6 dan item 8. Dan kita lihat kalau statistiknya juga lebih dari 1,9 kan. Jadi item 6 dan item 8 itu adalah item-item yang div ya, yang terindikasi div. Ya. Karena p-values-nya di bawah 0,05 dan di statistiknya di atas 1,96 gitu ya. Jadi div. Nah, sekarang kita ingin tahu item 6 dan item 8 ini itu lebih menguntungkan yang mana? Apakah yang grup satu apa grup 2? Nah, mari kita lihat item 6. Nah, item 6 itu di grup satu itu negatif 0,217. Sedangkan di grup 2 itu negatif 0,839. Nah, itu menandakan bahwa item
6 ini itu lebih menguntungkan grup 2 dibandingkan grup satu. Ya, karena lebih mudah ini kan, lebih mudah yang ini kan. Karena dia kan 0,8 negatif 0,8 kan lebih mudah dibanding yang ini. Ya, berarti item 6 ini lebih menguntungkan grup 2 dibandingkan grup satu. Lalu bagaimana dengan item 8? Item 8 untuk grup satu itu negatif 1,307. Sedangkan grup 2 itu negatif 0,6. Berarti item 8 tidak sama dengan item 6. Item 8 itu justru lebih mudah grup satu, ya. Lebih mudah di grup satu dibanding di grup 2. Apa artinya lebih mudah? Artinya uh, item 6 ini itu lebih banyak benarnya itu di grup 2 dibanding grup satu. Ya. Kalau item 8 itu lebih banyak benarnya itu di grup satu dibandingkan grup 2. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat perbedaan logiknya juga besar kan. Ini negatif 0,2, ini negatif 0,8. Jadi perbedaannya sekitar 0,6-an. Kayak gitu. Itu kan sudah lumayan besar ya, perbedaan segitu. Nah, kalau kita lihat yang lain itu kan perbedaannya kecil-kecil ya. Kayak ini 0,88, ini 0,8. Ini perbedaannya besar nih, 0, negatif 0,2, negatif 0,8. Perbedaannya sekitar 0,6. Begitupun yang ini, perbedaannya tuh besar gitu. Ini kan, yang ini 0, negatif 0,45, yang ini 1. Negatif 1, berarti perbedaannya sekitar 0,6 juga kan kayaknya. Karena perbedaannya besar seperti itulah, makanya dia mengalami div ya. Item 6 dan item 8 ini mengalami div. Lebih menguntungkan salah satu grup dibanding grup yang lain. Atau lebih mudah dijawab benar oleh salah satu grup dibandingkan grup yang lain. Seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat jet plot. Nah, di jet plot ini artinya, kalau kita bisa lihat tabel ini kan ada garis putus-putus berwarna merah. Itu artinya eh, batasnya, ya, batas signifikan ya. Jadi yang di antara dua garis putus-putus ini yang titik-titik hitam ini adalah item-item yang di statistiknya itu ya, di statistiknya itu atau Z statistiknya itu di bawah 1,96 gitu ya. Nah, sedangkan yang keluar dari dua ini dua garis putus-putus warna merah ini itu adalah item-item yang di atas 1,96. Nah, kayak item 8 kan, item 8 dengan item 6 yang ini. Ini kan sudah bisa dikatakan sudah di luar lah itu ya. Nah, lalu ini comparison item difficulty-nya. Nah, kita bisa melihat kayak item 6 ini grup satu, kita lihat ya, grup satu dan grup satu ini mana ini? Grup satu di atas, grup 2 di bawah. Nah, kita bisa melihat di item 6 ini lebih menguntungkan grup, coba kita lihat di sini, item 6. Ya, item 6 itu betul, lebih menguntungkan grup 2 ya. Ya, ini lebih menguntungkan grup 2. Sedangkan yang item 8 itu justru lebih menguntungkan grup satu ya. Jadi, seperti itu. Nah, ini juga hampir sama dengan yang ini ya. Ini juga. Tapi kalau yang ini level apa level signifikansinya ya. Nah, item-item yang berada di antara dua garis merah putus-putus ini adalah item-item yang apa namanya? Taraf signifikansinya itu ya. Itu di atas ya, di atas 0, sekian sekian. 0,05. Sedangkan yang di luar itu tuh yang ini, yang di bawah ya, di bawah. Kayak ini, yang ini. Oh, bukan, ini item location ya, bukan, bukan. Aku harus signifikansi, tapi item location ya. Item location. Nah, ini kayak item, dua item ini kan mereka itu di luar dari ini.
Di luar dari garis merah putus-putus ini berarti memang dua item ini yang mengalami div tadi itu, ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti ini ya cara kita menganalisis div atau item differential functioning untuk data pilihan ganda menggunakan Jamovi. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.